Shalom. Shalom. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja dan segala Raja. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Kita ada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, Dia telah menyatakan kuasa dan mujizatnya atas kita. Sehingga sore hari ini mari kita mau datang dengan penuh ucapan syukur, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk hari ini, untuk sore yang indah ini Tuhan, bersama dengan umat-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Kami bersehati untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan kami, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa sepanjang minggu ini. Kami boleh merasakan kuasa dan mujizat-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja menuntun setiap kami. Bahkan kuasa darah-Mu melayakkan kami menghampiri tata kudus-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus.
pujian ini mengalir dari hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Hanya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau terindah selamanya Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Inilah persembahan kami Tuhan. Persembahanku Yesus yang terindah selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Oh hanya Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian, yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kembali lepas pribadi dengan ucapan syukur. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami ingin katakan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih. Mari perlahan sambil bangkit berdiri dengan hatimu, dengan imanmu katakan, ku membawa hatiku. Katakan hanya Engkau Tuhan di hidupku. Yesus, Kau terindah selamanya ku menyembah. Ku membawa ini kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Persembahanku ku Yesusku yang terindah selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku hanya Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Hanya Yesus Tuhan.
dipercayakan. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Keluar dari kursimu, tos kiri kanan katakan haleluya. Kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan. Bersorak-sorai demi namanya yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sambil bertepuk tangan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bagus, bagus, bagus. Katakan di tempat ini, di tempat ini, mari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagus, bagusnya. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi setiap kami umat-Mu. Dari hari ke hari, tak pernah terbatas. Berat pun turun, terus ada.
Tapi siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Tuhan. Dan bilang benih firman-Mu itu jatuh di atas tanah hati kami yang subur, yang terus bertumbuh dan berbuah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih. Terima kasih. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, sama-sama katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir kami nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Engkau yang kami andalkan, hanya Yesus. Terima kasih. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ingin kami nyatakan, ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidup. Dari perlahan sampai bangkit berdiri dari kaki ucap, Tuhan perlindunganku, sampai akhir ingin kami katakan, oh, hanya Yesus, hanya Yesus diandalkan. Katakan, kaulah sandaran
Kami punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Engkau adalah Bapa kami Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap kehidupan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau jalan kami lurus, jalan kami sesuai firman-Mu. Apa yang kami minta, apa yang kami pohonkan, Engkau pasti kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita, di mana kami boleh bersukacita bersama-sama dengan saudara seiman, menaikkan pujian. Kami percaya, tatkala kami menaikkan pujian, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah diturunkan, yang putus asa dibalut oleh Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah setiap kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami pulang mendapatkan pertolongan daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami sekalian. Biarlah kami menerima firman sesuai tanah hati kami Tuhan. Kami membuka hati. Biarlah Engkau memberi tanah hati yang subur, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Di dalam nama Yesus, orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara, saya perkenalkan, nama saya Peter Sulaiman. Bukan adiknya Bu Esther Sulaiman, bukan saudara ya. Tapi satu saudara di dalam iman. Amin. Satu saudara di dalam Tuhan. Ya, karena kita semua ini satu saudara. Ya, DNA-nya Yesus Kristus. Yang mana DNA kita itu anak-anak terang. Amin saudara. Amin. Anak-anak tebusan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang selalu dicintai oleh Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Maaf saudara ya, tahu-tahu ada telepon masuk. Biasa saudara ya, kalau kita itu mau fokus kepada Tuhan, ada aja ya. Yang enggak itu ada aja. Tapi kita tetap, namanya kita itu menomorsatukan Tuhan. Ayo kita fokus ya, kita terus melekat kepada Yesus. Hari-hari ini saudara, mari kita ajak semua yang ada di tempat ini, kita lebih melekat kepada Tuhan. Amin. Cari perkenanan Tuhan. Jangan cari persoalan. Tidak ada habisnya. Tapi kalau perkenanan Tuhan, engkau pasti tenang. Engkau pasti sukacita. Engkau pasti ada damai sejahtera. Amin. Ini saudara, ya, yang orang lain tidak bisa menerima seperti yang kita terima hari ini. Anak Tuhan itu selalu sukacita, mukanya selalu cerah, ya, selalu ketawa. Bukan terus ketawa itu maksudnya ya kurang, enggak. Saking senangnya, saking melimpahnya, sehingga apa? Penuh dengan sukacita. Amin. Harus kita syukuri saudara. Ya. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perikopnya perumpamaan tentang seorang menabur. Saudara ya, kita belajar bagaimana supaya taburan kita itu, supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul menjadi benih, yang benihnya itu bisa dinikmati orang lain, dan benih ini bisa memuliakan Tuhan. Benih ini bisa bertumbuh, menghasilkan berlipat kali-kali. Saudara, mari supaya apa? Supaya kita mengiring Yesus ini. Tidak asal kalau minggu atau mungkin tengah minggu kita datang ibadah. Tidak. Kita betul-betul kita mencari pribadi Yesus. Tatkala kau betul-betul mencari pribadi Yesus, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, semuanya disertai Tuhan. Amen. Tangan kuat Tuhan selalu ada bersama kita. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Ini istimewanya orang yang mengenal Yesus Kristus. Ya saudara, ayat 4.
ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Saudara, Tuhan Yesus itu selalu, dia itu kalau memberi jawab, dia itu memberi perumpamaan. Sehingga orang yang menerima, orang yang mengenal hukum Taurat dan ahli-ahli Taurat yang lainnya, orang Farisi, itu tersinggung, saudara. Ya, seolah-olah siapa Yesus ini? Dia kan orang Nazaret, anak tukang kayu. Dia tidak tahu Yesus adalah Mesias yang datang dari surga, turun ke dunia. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, menyelamatkan. Ya, maka dari itu dia memberikan petunjuk-petunjuk, dia memberikan perumpamaan-perumpamaan supaya setiap kita yang berjalan tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, tidak penuh dengan kegelisahan. Ya saudara, biarlah malam hari ini temanya saya beri tanah yang baik. Ya, jadi kita ini tanah-tanah yang baik. Bukan kadang-kadang orang kan cuk ya, itu orang tuh ya apa ya? Kok cek mangkel loh? Mungkin dia itu dibuat dari tanah kuburan. Ya, kalau ada lagi yang menjengkelkan, oh mungkin tanah sengketa. Tidak ada di sini, tidak ada, saudara ya. Di sini semua anak Tuhan. Amin. 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 Di sini semua anak Yesus Kristus. Amin. Yang selalu menyerah. Artinya menyerah bukan kalah. Pembelaan adalah haknya Tuhan. Ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang bertumbuh firman, tanah yang berakar dan berbuah lebat untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Ini saudara, intinya kita mengikut Yesus. Artinya apa? Kita adalah tanah yang baik, tanah yang bertumbuh. Ya karena apa? Karena firman itu yang membuat kita kuat, membuat kita bertumbuh. Semakin hari, semakin tidak digoyangkan oleh badai apapun. Ya, banyak hari-hari ini yang kena badai resesi. Ya, banyak yang tiarap. Kemarin saya ditawari teman saya, teman SMA. Ayo join POO, aku punya tanah. Kamu kan dulu nambak, kamu kan dulu bisa piara ayam. Coba kelolaan tanahku, ada berapa hektar? Saya bilang hari-hari ini semua kita ini tiarap, bukan tiarap kita kalah, enggak. Tiarap kita berlutut menyembah Tuhan, minta pimpinan bagaimana kita harus melangkah selanjutnya menghadapi masa depan ini. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi ada kabar baik. Kalau kita percaya kepada Yesus, hidupmu pasti dijamin oleh janji. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Ya, jadi Yesus banyak mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan, menggambarkan hikmatnya, tetapi sekaligus menggambarkan kasihnya. Di balik kasihnya, dia menggambarkan kuasanya. Loh ini Tuhan Yesus ya, bukan main. Betul dia mengajarkan dengan manis lewat perumpamaan-perumpamaan, tapi ada banyak pesan-pesan yang tajam yang disampaikan melalui perumpamaan. Sehingga apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersinggung. Ayo, kita bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang Farisi. Betul kita mengenal Yesus, betul kita mengerti firman, betul kita sudah baca mungkin sampai beberapa kali, tapi kembali kita hari-hari ini menyerah total kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kalau engkau menyerah total, yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada, karena dia penciptanya, dia sumber segala-galanya. Ya, maka dari itu mari saudara, kita jangan dibodohi oleh keadaan, jangan dibodohi oleh iblis, jangan mau didakwa. Kita tetap, sekalipun keadaan semakin tidak karu-karuan, kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat hidup kita. Dia sanggup menunjukkan jalan kebenaran ini. Saudara, hari-hari ini
memang nggak bisa kita bilang aku masuk sudah dalam keadaan yang aman. Enggak, saudara. Sekalipun aman, tahu-tahu ada aja. Ya, tahu-tahu ada aja. Bisnis ini terus semakin hari semakin diobok-obok. Tapi percaya, tatkala engkau mengandalkan Tuhan, tatkala engkau berdoa, tatkala engkau berseru, sujud menyembah Dia, jalan keluar satu demi satu Tuhan nyatakan. Amin. Yang amin berkatnya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Benar saudara. Ya. Ayat 5. Ada seorang menabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya apa? Di pinggir jalan tanah yang keras. Tidak ada pinggir jalan itu tanahnya. Ya ada mungkin 1-2 yang benih itu memang betul-betul benih itu kuat, seperti jagung. Ya, saudara bisa lihat di pinggir jalan itu jagung bisa tumbuh. Saudara. Tapi untuk jenis-jenis buah-buahan yang mahal, enggak mau saudara. Dia minta tanah yang subur, tanah yang dikelola, sehingga apa? Hasilnya itu bisa dinikmati. Hasilnya per kilonya itu bisa puluhan ribu. Ya, apalagi yang ada mereknya Evi. Wah ini saudara. Ya, nggak ngalah no. 90 paling rendah yang KW 67. Apel yang gitu saudara ya. Mari saudara kita minta sama Tuhan supaya benih kita ini betul-betul benih yang murni, betul-betul benih yang cinta kepada Tuhan. Nanti lihat kalau engkau betul-betul benih itu murni, apapun yang kau kerjakan orang lain pun bisa iri kepada saudara. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, ayat 6. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Artinya apa saudara? Dia pun tidak sukses karena ditanam di batu. Berapa air tanahnya? Dan air pun tidak bisa. Kalau pinggir jalan masih ada mungkin orang, mungkin tertangki yang bawa air, mungkin bisa kesiram. Tapi yang di batu, spesial batu, nggak bisa saudara. Ya, apalagi saudara ini lingkungannya di daerah sini ya, daerah pegunungan. Kan pasti lihat, oh iya, yang keluar di batu itu bukan jenis buah-buahan, tapi jenis tanaman rambat. Dia hanya merambat aja saudara. Oh, nggak karu-karuan saudara ya, kesana kemari. Jangan sampai saudara ya. Kita minta sama Tuhan, betul-betul air hidup, sumber air hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia akan mengairi kita, Dia akan melalui hidup kita supaya hidup kita menjadi terang, menjadi anak-anak terang. Ya, yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Apa artinya, saudara? Ini artinya betul-betul sama-sama kuat, betul-betul sama-sama mendapatkan berkat. Apa artinya? Kontok-kontok aja, sikut-sikutan. Makanya Tuhan ngomong, sudahlah, kalau kamu dianiaya, kamu disakiti, kamu dihina, jangan membenci. Pembalasan hakku serahkan pada Tuhan, karena Tuhan pembela kita. Ya, kebenaran itu akan nampak. Tidak lama saudara, kebenaran itu akan nampak. Yang benar dibenarkan, karena Dia Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Sekalipun orang itu berbuat jahat, dia akan diinsafkan oleh firman Tuhan. Bukan terus dibuang, enggak saudara. Tuhan itu lebih baik, Tuhan itu lebih dahsyat. Ya, kita salah, kita diinsafkan oleh firman-Nya, sehingga kita iya ya Tuhan. Tahu-tahu kita berdoa, tahu-tahu mendengar pujian, kita nangis. Berdoa titik gembeng nih saudara. Artinya bahasa Jermannya itu gembeng. Tahu-tahu nangis. Loh, kok bisa nangis yo? Padahal aku ini keras. Iya, karena disentuh oleh Roh Kudus. Makanya saudara, jangan main-main sama Tuhan. Kalau kau sudah tangkap oleh Tuhan, jangan lari. Sakit semua. Engkau berontak, tambah sakit. Tapi kalau engkau menyerah, engkau akan digendong oleh Tuhan. Ini anakku, ayo ikut aku. 100 dombanya, 1 hilang, 1 dicari.
99 bukan dibiarkan. Tuhan tahu 99 ini dia kuat, dia sudah tahan uji. Yang satu yang tidak kuat ini aku cari. Supaya apa? Supaya semua menjadi unity, menjadi satu kesatuan, menjadi kekuatan. Ini saudara. Ya. Semak duri artinya apa? Berhimpitan. Ini pun tidak sukses. Makanya saudara, ayo kita hidup hari-hari ini selalu bersyukur. 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 Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau kau bisa hari ini bersyukur, karena itu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan itu melihat hati. Manusia itu, ya, dia hanya melihat, oh, keadaan kita, ya, kehidupan kita sesama manusia. Tapi Tuhan enggak, saudara. Dia melihat hati. Sekalipun kita pura-pura sama Tuhan, wah setia, Tuhan itu melihat hati. Ya saudara, mari kita berikan hati kita. Supaya apa? Dia yang membuat kita itu menjadi yang seturut kehendaknya. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak. Saudara, kita lanjut ya. Dan setelah jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat, setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Ayo, jangan terus beban. Dengarkan perumpamaan Tuhan. Ya. Apa yang mendengar? Kalau kita mendengar, kita mengerti. Kita menjadi murid-murid. Amin, saudara. Amin. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang yang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Bapak Ibu pasti tanya, kok iso Pak? Aku dulu berdoa tidak dijawab-jawab. Saudara, kalau engkau punya Roh Kudus, engkau pasti dijawab. Kalau engkau intim dengan Tuhan, kalau engkau memberi waktu untuk Tuhan, dekat sama Tuhan, tidak lama saudara, engkau pasti ditolong Tuhan. Kalau engkau masih meragukan, belum ditolong Tuhan, koreksi. Apa Tuhan menjadi kekuranganku? Aku biji matamu Tuhan, aku ciptaanmu Tuhan, aku ini milikmu Tuhan. Ada seorang ibu pendeta, dia ditegur oleh debt kolektor karena banyak utangnya, banyak yang dia gumuli hanya dari gali lubang tutup lubang. Satu saat dia berdoa bersama suaminya, ayo kita rubah hidup kita milik Tuhan. Masa terus-terusan isin-isini Tuhan? Kita punya Tuhan. Ayo doa sepakat, doa sepakat saudara. Tuhan, aku bawa persoalanku, utang-utangku 80 juta Tuhan, tidak bisa bayar. Sampai debt collector ngomong, pendeta, penipu, malu Tuhan, aku anak. Setelah amin, bawa pergumulan. Tadinya ngenteng no saudara, ya biasa manusia. Kalau sudah kepepet, ya apa yang terjadi? Cari teman, cari kenalan yang bisa menolong, cari bank, cari lagi apa itu orang yang mungkin berpangkat bisa menolong. Jangan saudara. Saudara punya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Yang tidak ada punya kita. Ditolong Tuhan belum saudara. Seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, tetap dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. 2 bulan kemudian ditelepon oleh temannya. Aku dengar kamu punya utang. Betul. Dalam hatinya, mosok sih temanku ini bisa minjem? Mosok sih teman yang baru ini hanya dia doakan ini bisa digerakkan Tuhan? Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Berapa utangmu? Dia ngomong 80 juta. Mana nomor rekeningmu? Langsung diberi nomor rekeningmu. Diberi berapa sih? 100 juta. Beri kemuliaan ke Tuhan. Ini saudara, kalau engkau sungguh-sungguh fokus pada Tuhan, Tuhan membukakan berkatnya di jurnal. Pakai siapa? Enggak, pakai orang jauh.
pakai teman sendiri. Makanya saudara, ayo kita jadi unity, bergandengan tangan, melayani Tuhan, sama-sama berjalan seia sekata. Memang tidak sama, rumahnya memang beda, ya mungkin ya apa yang dikerjakan itu beda-beda, tapi di dalam Tuhan kita satu saudara. Amin. Kita saling menguatkan, kita saling menopang. Apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan kesehatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan keluarga kita. Yang bisa sanggup yang kita andalkan, ada sobat yang baik, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia selalu menemani kita. Saat kita bersukacita, saat kita berpergian, saat kita ada di pesawat, ya, lagi trouble. Siapa yang dicari? Sekalipun istri sebelah, sambat sama Tuhan, saudara. Tuhan, trouble Tuhan. Katanya Tuhan bagaimana? Tenang anakku, ini hanya trouble supaya kamu melekat kepadaku. Karena kamu mau bepergian, lupa sama aku. Kadang-kadang kita nggak bepergian, wah sudah travel jadwalnya ya, lupa kalau harus laporan sama Bapak yang nyangoni, yang memberi berkat. Ini loh saudara, kena trouble sedikit eling, iyo, ini bojoku, ini anakku, apalagi satu pesawat. Apa yang dicari? Yesus. Sedangkan yang lain dilihat, wah semua teriak Tuhan, teriak Tuhan. Benar saudara. Ayo, selagi kita begini, seperti malam hari, saya senang sekali lagunya sukacita, ya, semua, ya, melepaskan bebannya. Kita pulang pasti beda. Amin. Kita pulang pasti dijamah oleh Tuhan. Karena apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita tepuk tangan. Tuhan lihat, oh ini yang benar-benar. Ada yang cuma gini-gini toh. Ya pulang tidak dapat apa-apa, saudara. Loh sungguh. Tapi kalau saudara semangat menjemput Tuhan, menjemput mempelai itu, sekalipun Tuhan itu hanya roh, dia sukacita. Luar biasa. Dia ngomong, ini loh anakku yang sejati. Sekalipun belum kelihatan yang murninya, tapi ini sejati. Kenapa? Setiap kita itu melangkah terus step by step. Jangan sampai step terus kita lihat kiri kanan jatuh, jangan. Step by step. Saya percaya tempat ini akan diperbesar. Banyak jiwa yang datang. Ya? Karena apa? Saya tahu kalau engkau sungguh-sungguh pada Tuhan, Roh Allah hadir di tengah-tengah. Ada hadirat Tuhan. Tuhan kirim banyak-banyak jiwa. Banyak di Surabaya itu sekarang gereja yang bercokol. Karena apa? Gembala itu sungguh-sungguh berlutut kepada Tuhan. Yang minta sungguh-sungguh sebelum dia naik mimbar, sebelum dia membawakan firman, dia sungguh-sungguh berlutut menyembah Tuhan. Dia minta sampai dia puasa, bukan main. Karena apa? Karena tidak gampang orang melayani Tuhan. Tidak gampang orang yang sudah yes aku percaya Yesus. Kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang bisa berubah. Ya, tapi malam hari ini saya percaya tempat ini cepat atau lambat akan diperluas. Amin. Ya, kalau melihat jemaatnya seperti ini, tidak lama saudara. Ya, ayo kita maju terus, ya di dalam Tuhan. Jangan maju terus kepingin nonjol, jangan. Akhirnya apa? Tidak lama. Benar saudara, tidak lama. Banyak yang ingin nonjol, akhirnya apa? Ditampil oleh Tuhan, disaring. Tapi kalau benar-benar aku Tuhan, aku kepingin Tuhan melayani Engkau, sungguh-sungguh Tuhan. Aku tidak lihat manusia, aku hanya melihat kasih-Mu Tuhan yang begitu dalam. Engkau tuh melebihi segala-galanya mengasihi aku sehingga aku bisa begini. Wah, luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Benar saudara. Ya, ayo kita belajar malam hari ini. Ada 4 jenis manusia. Ya, 4 jenis hati manusia yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, digambarkan di pinggir jalan.
tanah yang keras, yang menggambarkan orang-orang yang hatinya keras. Hatinya orang itu ya kalau mendengar firman Tuhan tidak mau terima. Ya, dia tidak mau terima. Orang-orang yang dengar firman Tuhan ini ya tidak mau percaya. Orang yang dengar firman Tuhan ini, apa yang terjadi? Dia dengar firman, dia renungkan, tapi logikanya jalan. Mosok iya sih? Wong buka gereja apa sih maksudnya? Ada yang jelek sih. Padahal apa? Memperluas kerajaan surga. Supaya apa? Orang yang tidak mengenal Yesus tahu di sana ada gereja. Tapi kalau hanya di pusat aja, siapa yang mau datang ke sana? Tapi kalau banyak cabang-cabangnya, satelit-satelitnya, orang yang jauh bisa datang. Akhirnya apa? Orang itu menerima Yesus. Lah yang bawa orang ini, yang membuka gerejanya, ya tambah luar biasa. Imannya tambah melekat, dia tambah dijaga oleh Tuhan. Ya, yang paling pasti dia mendapatkan keselamatan. Berkat itu bonus. Kalau engkau sudah selamat, apa yang kau ingini, apa yang kau minta. Karena orang yang selamat itu orang yang tenang, orang yang tidak memikirkan apa-apa. Kalau orang tenang, ada sukacita. Kalau orang punya sukacita, pasti punya damai sejahtera. Makanya prinsipnya orang Kristen itu, pertama harus percaya, kedua harus tenang, jangan gampang-gampang bingung, jangan gampang-gampang gelisah. Ya, apa yang terjadi kalau kita bingung atau gelisah? Hati kita semakin hari semakin keras. Ya saudara, orang yang dengar firman Tuhan tapi logikanya jalan, kadang-kadang berkata, gitu-gitu amat. Masih ada kan mujizat? Loh ini loh, orang itu ada yang masuk gereja terus masih ada kan mujizat itu. Karena apa? Hidupnya sudah boleh dibilang tingkatnya dewasa. Jadi meremehkan mujizat. Kadang-kadang bisa bilang begini, saudara, masa sih orang yang menyakiti aku mengampuni? Jangan, saudara. Ayo, kalau ada orang menyakiti, kita koreksi. Oh, sih salahku. Oh, sih kekuranganku. Tanya ambil Tuhan. Tuhan, kurang dah aku ini. Tuhan, aku ini menyakiti orang. Kalau iya, basuh aku Tuhan. Ubah hidupku. Supaya aku menjadi betul-betul murni anak. Sulit, saudara, tapi belajar. Ya. Ada yang masih terus mengatakan, "Geopo berkorban? Wong saiki lho, kok buka gereja dulu." Ya, orang buka Allah itu hanya punya kepentingan. Akhirnya apa? Nantinya dinasti. Enggak, saudara. Itu yang pikiran orang yang dijaga kerasukan setan. Saya bilang, orang membuka kebaktian, buka gereja, mempersilakan Yesus hadir. Ayo, kalau saya tanya, gampang kan buka gereja? Angel, saudara. Banyak yang buka, tapi kalau nggak sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Keluar masuk, datang, beribadah rame, walah kalau mujizat, keluar lagi, saudara. Datang lagi, tapi tak kalah pendetanya betul-betul berlutut, berdoa minta sama Tuhan. Kembali dipenuhi. Ini, saudara, ya. Makanya kalau sudah dipakai Tuhan, jangan masuk zona nyaman. Tetap melekat kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama kita jauhi kebencian, jauhi permusuhan, jauhi iri hati, jauhi menyakiti orang, ya. Terus kita tidak mencari keuntungan sendiri. Apa yang terjadi? Kita akan dipakai Tuhan. Semakin hari, semakin kita tahu bahwa posisiku ini betul-betul anaknya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, jenis hati manusia yang kedua,
yaitu orang yang hatinya keras tidak akan dapat apa-apa. Ya, ke gereja tetapi masih ada kegelisahan, masih ada amarah, masih ada kekecewaan, ya, masih ada kekhawatiran. Akhirnya apa kalau orang masih ada kekecewaan, ada kegelisahan? Akhirnya apa? Orang itu tidak bisa menerima apa adanya. Sedangkan kita hidup ini adalah tantangan. Kita hidup ini adalah proses. Ayo katakan ya Pak ya. Kita hidup ini proses. Sudah enak-enak jalan hidup, semuanya tersedia. Ya, ekonomi, politik katakan baik. Tahu-tahu saudara, tahu-tahu, ya, tahu-tahu check up. Apa yang terjadi? Stadium 4. Ngeri enggak? Ngeri saudara. Tapi jangan takut, jangan gelisah hatimu, serahkan kepada Tuhan. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan. Karena Bapak kita adalah Bapak yang baik. Ya. Kedua, menggambarkan tanah yang berbatu-batu, yaitu orang yang mendengarkan firman tapi tidak bisa berakar karena tanahnya tipis. Lalu banyak bujuk rayu dunia, banyak tekanan tentang tekanan yang ia harus hadapi, hal-hal yang menyakitkan yang ia lewati, dan akhirnya firman itu berlalu begitu saja. Ini banyak terjadi saudara ya. Datang ke gereja, apa yang terjadi? Gosip. Nah ini loh, bicarakan orang lain. Ya, apa yang terjadi saudara? Ya, akhirnya firman begitu saja. Nah itu pun dia datang tujuannya mendengarkan firman, tapi karena gedungnya bagus, AC-nya dingin, selir-selir, dicuri iblis. Ada yang main HP, jangan saudara. Siapa tahu firman diberitakan ada lawatan Tuhan. Di situ jangan sampai terjadi seperti demikian. Ya, akhirnya apa? Firman begitu saja berlalu. Sayang saudara, sangat disayangkan. Yang ketiga, tanah hati orang yang ada di semak-semak. Semak duri artinya hatinya penuh kekacauan. Ia mau menerima firman, tetapi hidupnya mau juga kesenangan-kesenangan duniawi. Ini disebut hati yang kompromitif. Artinya apa? Hati yang apa saja nggih. Jangan saudara ya, karena kalah sungkan nggih. Karena mungkin atasan atau sungkan ya wis gak apa-apa. Hati-hati saudara. Orang yang yowis itu akibatnya menyesal kemudian. Waduh, keliru aku. Kenapa aku tahu gitu aku kasih aja, nggak usah tak pinjem. Loh, gesekan ada, gesekan. Jangan sampai saudara ya, jangan sampai. Hati yang apa saja ini bahaya saudara. Kalau di gereja kelihatan holiness. Wah, pelayan gereja, aktivis gereja, di luar gereja dugem saudara. Banyak. Loh bener saudara. Ngeri saudara. Kemarin saya kunjungan ke Lapas Medaeng. 1 bulan sekali saya harus kunjungan ke Lapas Medaeng. Di situ isinya anak Tuhan semua. Baik WL, baik diaken, ada semua. Hamba-hamba Tuhan ada di sana. Jadi saya kunjungan itu konser saudara. Nggak perlu manggil pemain musik dari dalam. Sampai saya, Pak, apa Pak masalah? Sepele kok, hanya nyoba, sesuai ketagihan, jual, kecekel. Gitu? Nah iya sih, jangan-jangan pintas. Engkau punya Tuhan yang sanggup mengangkat saudara. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nanti lihat, ya. Kalau Tuhan berkarya, kita akan menjadi terang, kita akan menjadi garam, kita akan menjadi mercusuar, yang mana orang lain tidak bisa menggoyang, tidak bisa mengambil dian, kaki dian itu
dalam hidup kita. Ini saudara. Karena apa? Kita sudah kuat, kita sudah menang, kita sudah mengalami semuanya. Jadi ngeri saudara itu sekarang. Dia sudah mengenal Kristus. Saya tanya terus bagaimana selanjutnya? Aku tidak mau lagi. Sampai ada satu yang sudah keluar dari Medai. Hari ini dia dipakai Tuhan, sukses sekali. Semua di lapas-lapas yang dia jumpai, dia kasih sound yang bagus. Dia berikan alat musik. Pakai Tuhan. Ayo kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Ini saudara, ayo maju. Jangan terlena, jangan santai-santai. Ini waktunya. Ini waktunya. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan. Lewat siapa? Ya, lewat saudara dan saya. Karena kita duta kerajaan Allah. Maju saudara. Jangan bingung dengan hari-hari kita. Memang itu masih di dunia, kita bukan di sorga, masih bingung. Tapi bersama Yesus ada kekuatan. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Ya. Seperti ini firman Tuhan terhimpit, tidak akan pernah maju-maju karena kesenangan duniawi masih membelenggu dan menguasai hidupnya. Jangan sampai saudara, kita sudah mengenal Yesus, kena pengaruh sedikit karena bisnis. Pak, aku tak kasih kamu bisnis, tapi ada rekanku yang mau datang, Pak. Tolong malam ini ajak dia supaya dia tidak sumpah, Pak. Ya apa caranya? Saya pernah satu kali, saya bisnismen saudara, saya bergerak di bengkel bubur. Bukan saya promosi, tidak saudara ya. Saya menyaksikan cintanya Tuhan. Apa yang terjadi? Dia ngomong sama saya, Pak, kamu tak kasih tenda, tapi aku minta nanti atasanku pasti suatu saat dia telepon, dia datang dari Jakarta. Jangan ya Pak ngelencer, jangan gitu. Nek mangan, ayo, cocok tak lagi. Restoran di Surabaya aku tahu. Gak Pak, yo sing koyo supaya pulang itu loh, enteng kabeh. Oh sorry saya bilang. Loh kok sorry Pak? Kok beda nih sing lain? Beda. Kan milik apa yang punya, miliknya Tuhan. Kaget. Loh, kan sopo Pak? Aku pendeta. Langsung saudara. Tidak mau. Lebih baik daripada saya abu-abu mau berdatnya, tidak mau melayani. Tidak, saya tegaskan, saya pendeta. Akhirnya dia bilang, ya wis Pak, nek gitu lepas ya. Lebih baik yang sedikit tapi damai sejahtera daripada banyak membuat nggak kali-kali. Loh saudara, kalau saudara iya, sekali aja iya, diikat, diikat. Dan rohnya itu saudara bawa pulang, pasti nggak ada damai sejahtera. Yang tadinya bisa ketawa ketiwi sama istri, tahu-tahu istrinya, loh kok sekarang kamu ketawa-ketawa sendiri? Ono opo ini sana? Apalagi istri selalu main perasaan. Kalau laki-laki main pikiran. Yang membuat kita begitu siapa? Kita sendiri membuka jalan. Yang rugi siapa? Anak-anak. Dia melihat, loh papa mamaku kok begini sekarang. Dulu cinta Tuhan, sekarang kok abu-abu. Akhirnya apa? Dia jalan sendiri-sendiri. Rugi saudara. Bisa menyelamatkan orang lain, keluarga sendiri binasa. Jangan. Ayo, jangan punya benih di semak dulu. Ayo kita punya benih-benih yang betul-betul benih di tanah yang subur, supaya Tuhan melihat ini anakku, aku mengasihi kau. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat saudara, yang terakhir, yang keempat saudara ya, karena kalau terlalu malam nanti saudara, apalagi hawanya dingin, ya masa mau saya tutup sampai jam 12? Nggak mungkin saudara ya. Saudara enak saya kemeng saudara. Enggak saudara ya, kita jeng aja. Yang keempat saudara, tanah yang baik, yang siap menyimpan firman Tuhan, tanah yang tidak mau simpan kepahitan, kebencian, dendam, segala ambisi-ambisi duniawi. Malam hari ini ya saudara, di tempat ini adalah waktu yang tepat sekali
itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Ayo kita respon, Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Karena aku tahu Tuhan, Engkau sudah mengasihi aku lebih dulu. Aku punya istri yang baik, aku punya anak yang baik, aku punya cucu yang baik. Ayo kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Aku punya rumah yang betul-betul Tuhan. Sekalipun banyak yang lebih baik dari rumahku, aku percaya Tuhan, satu kali kelak Engkau beri yang terbaik. Begitu saudara. Begitu saudara. Ya. Karena Alkitab berkata, bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Ya, lihat hati. Mari periksa hati kita masing-masing. Kalau kita masih keras, datang pada Tuhan, bertobat. Saudara ya, kalau kita masih keras, kita datang pada Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat. Kalau kita masih punya hati yang berbatu-batu, mengalami kepanikan, kebingungan, lepaskan semuanya. Isi hati kita, isi dengan kasih-Nya Tuhan. Bisa Pak, bisa. Pasti bisa. Karena Tuhan itu selalu membuka tangannya. Ayo nak, datang padaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi engkau kelegaan. Pegang firman itu. Bawa setiap hari. Tuhan, aku letih. Tuhan, aku lesu Tuhan. Aku tak berdaya Tuhan. Banyak orang lain yang melihat bahwa aku sudah bangkrut, tapi satu kelak aku percaya Tuhan, semuanya datangnya kepada Engkau Tuhan. Begitu saudara. Akhirnya apa? Yo anakku, tak turuti saya. Kamu minta apa? Loh, Bartimeus saja yang teriak-teriak. Muridnya bilang, diam. Kenapa kamu teriak-teriak? Tetap Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tergeraklah hati Yesus. Dia menoleh. Siapa itu? Suruh datang kemari. Bartimeus tidak langsung datang. Dia lepas jubahnya. Dia tahu bahwa ini beban. Dia tahu bahwa ini belenggu. Dia lepaskan semua. Dia datang kemari. Tuhan ngomong, apa yang kamu minta hari ini? Dia bilang, celikkan mata. Dia tidak minta, Tuhan berikan aku milioner. Tidak. Celikkan mata. Hari ini juga engkau selamat. Ya, mari saudara, kita respon di firman Tuhan. Karena kita sudah melihat zaman kita ini bukan zamannya waktu yang Yesus membuat mujizat. Kita sudah tahu. Ayo kita minta sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau dulu membuat mujizat, hari ini pun mujizat masih ada. Engkau pasti memberikan kepadaku. Ya saudara, kalau hati kita itu ya penuh dengan semak duri, ya, penuh dengan ambisi-ambisi duniawi, penuh dengan kekacauan, ya, penuh dengan kesenangan-kesenangan daging, biarlah darah Yesus menyucikan. Jadi saudara, karena dia waktu di kayu salib, semua penderitaan kita, semua sakit penyakit kita, semua apa yang ada pada manusia sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Minta pada Tuhan, Tuhan, aku anakmu Tuhan. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan. Pakailah seturut kehendak. Dipakai Tuhan. Tapi kalau sudah diam-diam aja, ya, ngendani perasaan Tuhan tahu, ya nggak tahu saudara, dibiarkan. Ya, tapi kalau betul-betul, oh ini anakku betul-betul berharap kepadaku, betul-betul minta, hari ini juga tergerak hatiku, dijamah. Ya saudara, kalau hati kita ya masih penuh dengan kepahitan, dengan amarah, dengan kebencian, trauma-trauma yang lalu, datang pada Yesus. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Memang kalau aku sudah mengampuni Tuhan, tapi kelihatan masih dek, ya ya, pasti kan gitu. Sudah diampuni karena menjengkelkan, kelihatan gak bisa sudah dek. Tapi kalau sudah praktek Tuhan, kelihatan masih dek Tuhan. Oh maksudnya Tuhan, Tuhan kelihatan masih mantel Tuhan. Memang sudah saya sapa, tapi masih ada sakit. Tuhan bereskan. Tapi kalau sudah tidak minta, ya tidak tahu Tuhan itu. Karena Tuhan itu Bapak yang betul-betul menuruti anaknya.
Loh, Tuhan Maha tahu, Pak. Iya, memang Maha tahu. Tapi kalau kau tidak minta, ya Tuhan, lihat sampai mana kuatmu. Tapi kalau kau menyerah, Tuhan pasti turun tangan. Tatkala kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin, saudara. Hah? Jadi mari kita belajar. Biarlah hari ini kita akui hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi betul-betul saudara. Kalau kau sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan dan kau sungguh-sungguh datang kepadanya, engkau akan menjadi benih yang baik, yang menjadi terus berbuah. Buahnya lebat, ya. Kalau sudah lebat, hati-hati saudara. Engkau pasti akan dibersihkan. Seperti pohon anggur, ya. Dikatakan pohon anggur ini berbuah, lebat dan manis. Tapi satu kali kelak, satu kali musim, pasti dia akan masam. Sebelum masam, Tuhan itu tahu, karena dia miliknya, dibersihkan itu. Lewat apa saudara? Lewat proses. Makanya jangan kalau diproses terus nyalakan Tuhan. Tuhan, maksud Tuhan, aku harus melayani, aku harus berkorban, aku harus berpuluhan, aku harus tidak tahu Tuhan, jam piro aku pasti datang. Jangan. Itu tandanya apa? Engkau tidak percaya kuasa Tuhan. Lepaskan semuanya. Tuhan, aku tahu ini proses, tapi bersama Engkau aku pasti menang. Bersama Engkau ada jalan keluar. Bersama Engkau aku bangkit. Bangkit, maju. Saudara, saya ini dulu mengalami kebangkrutan. Saya usaha tambak, ini kesaksian saudara ya. Dengan ada pemain musik sudah dikasih warning saudara. Ojo iso suwe Pak. Tak kasih kesaksian ya, penutupnya. Ya. Nanti disambung berikutnya saudara. Ya, jangan takut. Iya, Tuhan itu baik. Amin. Saya itu tadinya supplier udang. Saya ke Bajul Mati, kemana-mana beli udang. Saya kirim ke konsulat Surabaya. Di Surabaya dikelola, diekspor ke luar negeri. Jadi sampai Sumbawa, Bojonegoro, Probolinggo, Madura, Jakarta, sampai ke Lampung. Saya ini mengepul udang. Apa yang terjadi? Namanya manusia, umur saya masih 38, kepingin lebih maju lagi, kepingin lebih meningkat lagi. Apa yang terjadi? Saya nambah sudah 4 petak sukses. Karena apa? Karena terus bergelut dengan Tuhan. Nabur 10 petak tahun 98. Pada waktu itu semua mobil saya jual. Karena orang nambak ini kan 6 bulan saja. Ya, kalau yang pernah nambak pasti tahu 6 bulan pasti panen. Bulan ke-4 saya jual. Bulan kedua kan tambahnya 10 petak, banyak makan. Nah, setiap orang memberi bibitnya udang, saya terima karena teman baik sama yang punya hejar. Ya, dulu majikan saya, atasan saya, bos saya. Saya terima, saya masukkan. Akhirnya betul-betul bertumbuh padat saudara. Padat. Waktu mau 5 bulan dilihat, wah seneng teman-teman saya. Wes, waktu itu zamannya Panther, apa ya? Isuzu Panther yang high grade. Wes Pak, Indeno pasti duitmu M. Bener kan? 1 petak 3 ton. Dan saya panggilkan supplier karena saya takut membawa udang saya sendiri. Ya, saya panggilkan pembeli supaya dan beres. Ditawar 175 1 kilo. Dan size-nya itu udang Fanami itu waktu itu wah bagus-bagus sekali. Saya disuruh pulang sama istri saya. Karena istri saya yang terpengaruh tetangga. Bu, jok percaya bojomu ado mbek kamu. Ya. Jok percaya, Bu. Ya Bu, telepon saya. Pulang. Wis piro bulan kamu ditambah ae. Enggak pulang. Saya pulang. Tak pikir ya.
Saya kerja itu untuk siapa sih? Kan untuk keluarga. Untuk siapa? Untuk keluarga loh saudara. Ya, ayo kalau nggak percaya, saudara dipanggil Tuhan. Baik sopo, saudara bawa? Enggak saudara. Punya anak dan istri. Pulang saudara. Yang terjadi apa saudara? Saya pulang. Karyawan saya enggak benar-benar ngasih makan. Banyak yang mati. Telepon keren. Pak, balik Pak. Udahmu akeh sing mati. Loh, bener dah. Kena apa? Alasannya tonggo Pak, kena penyakit tak sedot. Akhirnya ketularan. Saya balik, saya lihat wah iya. Saya panggilkan pembeli. Ayo, dises lagi 100.000 saudara. Karena yang besar mati, tinggal yang belantik, yang kecil-kecil. Ya wes, tak panen 10 petak. Tiap hari panen. Petak pertama yang dipilih 3 ton, keluar 1 ton 800. Petak kedua perkirakan 2,5 ton, keluar 1 ton. Hari terakhir 5 petak saya panen semua. Daripada kesuwen, nanti banyak yang mati. Saya panen semua. Karena apa? Saya panen sekitar saya yang senang. Bakul-bakul yang leles itu suwen. Dibuat apa saudara? Terasi. Pak, sampean panen aku tuku meja kursi. Saya cuma ngelus dodo. Mati aku. Apa yang terjadi saudara? Benar. 10 petak. Saya rugi 200 juta. Bukan bawa uang MM-an, tapi bawa uang utang 200 juta. 97 saudara. Rumah saya tidak lama ditulisi milik bank. Apa tidak izin? Setiap orang lihat, loh, jadi milik bank. Loh, anak saya tadinya pergi sekolah, pulang sekolah naik mobil, dia harus jalan kaki. Dia ngomong pada waktu itu, dia ngomong, Pak, ingat Pak, waktu Papa bangkrut, aku pulang dari SMA Jemur sampai ke rumah Pondok Chandra, aku sempat berhenti di Rumput Jaya, cari minum Pak, aku jalan. Waduh, aku sampai nggak tahu anakku begitu. Tapi memang keadaan, saudara. Ya, semua teman-teman yang tadinya tiap malam saling buka meja, saling datang satu persatu, nggak mau kenal saya. Saya telepon opo nggak mau ambil aku. Wedi, mau utangi. Bener nggak saudara? Bener nggak? Bener saudara. Ya wes, aku jalan. Sudah terakhir tuh istri saya sudah bilang, jangan dijual mobil ini. Espas pickup. Saya bilang, jual. Karena udangmu bisa membelikan 10 espas. Sopo sih enggak kepingin sugih. Tapi apa yang terjadi? Proses harus berlalu. Tapi hari ini saya tahu semua kasihan kepada Tuhan. Kalau enggak begitu, hari ini saya enggak ada di sini, saudara. Saya hilang karena kehidupan malam sama orang-orang Taiwan. Saudara tahu, karena piara udang ini yang jago orang Taiwan. Tiap malam saya duduk, betul saya tidak ikut main, tapi saya ngambil uang tengahnya untuk membelikan dia, mungkin itu terang bulan, mungkin martabak, buat dia main capsa, buat lah. Kalau dia sudah gitu, saya ditanya, udangku sakit ini, diobati apa? Oh ini, oh ini. Nah kalau tidak gitu, kan kita harus cerdik, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi salah. Saya termasuk di semak-semak mengikut jalan Tuhan, tapi mencari kesenangan. Hancur, saudara, hancur. Setelah itu saya kembali lagi berbisnis, karena istri saya ngomong, kamu kan sarjana, ngelamar di perusahaan. Saudara, kalau orang sudah usaha sendiri, ngelamar, izin saudara. Iya Pak, iya, izin. Sekalipun punya sarjana, izin. Wes, tak jalan. Semua pada ngomong, wes arek bangkrut, arek gak tani. Tetap saya berjalan bersama Yesus. Tadinya naik mobil, ya, kehujanan tidak kehujanan, ini ke gereja, naik sepeda motor. Apa yang terjadi saudara? Mau sampai ke Minden, belok di pom bensin, ada genangan air, pior, kena semua istri sama anak saya sama saya. Ya begitu terus pembalik, kata istri saya, terus saudara, kebes
saudara, tetap percaya Yesus. Nabur 10.000 ayam pedaging di Mojosari karena masih punya modal. Namanya jiwa bisnis masih kuat. Nabur, saudara. Nanem 10.000. 40 hari saya pulang, saya kembali lagi, kena klakson, mati 4. Oh boleh kerja kok gini. Ya wis, kasih kan situ dekat sama orang kusta, kasih orang kusta. Terus akhirnya saya jual, rugi saudara, 10 juta. Nangis enggak? Nangis. Sampai saya itu dempis di bis ijo itu dari Bungurasi ke Mojosari. Mojosari pindah lagi lab masuk ke Kutorejo. Itu kandangnya nyewa sama Pak Parman. 1 ekor ayam itu 250 rupiah. 10.000 kali ngalikan. Wes rugi sik bayar. Bayar pakan. Nangis enggak? Nangis. Tuhan, gimana hidupku? Tapi Tuhan itu melihat hati. Sekali lagi melihat hati. Tetap saya ngomong sama mertua saya, aku ya anakmu. Selain mantu aku anakmu. Aku nggak mau papa ngasih aku uang, nggak mau. Aku mau bergabung, ikut perusahaan papa ini. Bapak mertua saya ngomong, aku mau nerima kamu karena kamu anakku. Tapi saudara-saudaramu tanya mau enggak? Saya ronde tanya. Apa jawabnya? Gak iso, perusahaan jalan. Beliau mesin, cari tukang, tak kasih kerjaan. Saya bilang yes, karena di situ saya dikasih pancing. 1 tukang saya taruh di perusahaan papa saya, papa mertua. Dimusuhi saudara sama tukang-tukang yang lain. Tukang kiri, tuku alat itu loh, jangan nyelai. Ngomong sama saya, Pak, aku dikiri-kiri, Pak, pokok tuku alat. Tenang, tenang. Saya tidak bayaran saudara, tapi saya kenal semua langganan toko-toko ini. Bapak mertua saya kalau bikin spare part jualnya 60.000, toko bisa jual 600.000. Alatnya kapal. Saya sampai ke level, saya bilang, oh tambah kok. Mau cek mentoloi, aku buat bayar 60.000. Aku lihat sendiri loh, dia pulang bayar 600.000. Kamu enak lihat hari ini, yang numpuk ini punya kamu semua ini. Berapa tahun ini nggak keluar? Saya pulang, saya nangis, Tuhan, mosok anakmu dibeginikan. Satu saat saya dipertemukan saudara seiman, sama-sama satu kantor sama saya di PT Java Konflik. Dia tanya, kamu katanya nambah, mana udangnya? Aku melarat. Gak percaya. Melarat kok ini potongan. Masih ada sisa-sisa wajah, ya, seperti bos. Apa yang terjadi? Besok kamu ke kantor, ketemu direktur saya, yang dulu tahun 80-an kita bangun bersama. Kita bangun bersama supaya konflik ini betul-betul berjaya. Dia bilang sama teknisi-teknisi belakang, anak ini kasih pekerjaan. Aku nggak mau anak ini nggak punya pekerjaan. Kasih, kamu ada 10, kasih 4 atau 5. Sisanya kasih orang lain. Benar saudara. Hari ini Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Akhirnya saya bisa eksis hari ini dan bisa melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Amin saudara. Ayo saudara. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara pun pasti ditolong Tuhan. Amin. Ayo kita undang pemain musik versi kita berdoa. Maka dari itu saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Ya. Oh sip. Amin.
kemuliaan, setiap benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, yang terus bertumbuh dan berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu dan keluarga, apapun yang hamba-Mu kerjakan, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mari yang sudah menerima berkat dari firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Peter Soleman atas firman-Nya pada malam hari ini yang sangat memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk ibadah setiap Rabu jam 18 di tempat ini dan juga hari Minggu jam 17 di tempat ini, dan kami berharap Bapak Ibu boleh hadir dan juga mungkin membawa teman-teman atau saudara-saudara untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Agustus akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Darmawan. Kami berharap Bapak Ibu bisa hadir untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kemudian persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA ya, dengan nomor rekening 38509912277 atas nama Ibu Idawati atau Lydia Kristianti. Haleluya. Demikian pengumuman. Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah-ibadah yang sudah terjadwal bersama-sama di tempat ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Oke, kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan dengan Roh Kudus-Mu terus bekerja memberikan kami kekuatan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini, di gereja ini. Terima kasih Bapa. Mari yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita memberi persembahan yang dikatakan ujian ini.
akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu mereka boleh pulang dengan damai sejahtera Kristus, tiba di rumah dengan selamat. Malam hari ini pun menikmati istirahat yang sempurna bersama Yesus. Besok pagi bangun pun punya pengharapan yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, sekali lagi kami bersyukur atas kehadiran-Mu malam hari ini di tengah-tengah kami dengan membawa damai, sejahtera, dan pemulihan atas setiap kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami juga akan terima berkat-berkat-Mu. Kiranya berkat kesehatan, kelimpahan, damai sejahtera selalu melingkupi tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan segala usaha apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukalah pintu-pintu berkat buat kami dan tutuplah pintu-pintu celaka itu buat kami. Ini tiba saatnya saudara kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih putranya Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam.